Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 4 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, pujian dan syukur kepadamu atas segala rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan. Semoga sabdamu hari ini menjadi kekuatan kami untuk memulai segala aktivitas kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai 15. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, keagungan
suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka."
Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turun makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang utuh. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Injil Matius bab 13 ayat 58. Demikian ayat terakhir dari bacaan Injil Matius, kalender liturgi hari Jumat 1 Agustus yang lalu, ketika Yesus ditolak di Nazaret, di tempat asalnya. Melalui bacaan Injil Matius hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus yang diikuti oleh banyak orang berusaha menyingkir ke tempat terpencil. Namun orang banyak tetap mengikuti Dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan menjelang malam, Yesus memberi mereka makan dengan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Potongan roti yang tersisa dikumpulkan sampai mencapai 12 bakul penuh. Melalui rahmat baptisan, kita lahir kembali menjadi anak Allah dan murid Kristus. Melalui Ekaristi, kita terus diingatkan untuk memelihara iman dan menumbuhkannya sehingga kita semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi, kita pun diajak untuk setia mengikuti dan membina relasi intim dengan Yesus, yaitu dengan terus mendengarkan dan merenungkan ajarannya, bertingkah laku sesuai ajaran itu, dan mengucap syukur atas rahmat kehidupan. Kesombongan, memandang rendah orang lain, dan kealpaan dalam bersyukur sering menjadi penghalang kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Orang Nazaret mengenal Yesus dan ibunya Bunda Maria dan ayahnya Santo Yusuf yang hanya tukang kayu biasa. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus memperoleh hikmat untuk mengajar. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Israel, tapi mereka menolak Dia. Dari bacaan kitab Bilangan hari ini, kita juga mengetahui bagaimana orang Israel yang telah dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir, berkeluh kesah dan membandingkan dengan kehidupan mereka di Mesir waktu itu. Padahal di sana mereka hanya sebagai budak. Allah yang telah setia dengan janjinya untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dituntut untuk menyediakan daging di tengah gurun pasir. Kisah hidup Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini, yang merupakan santo pelindung para pastor, sungguh boleh menjadi inspirasi, bukan hanya untuk para pastor dalam menjalankan tugas pastoral mereka,
tapi bagaimana kita juga bisa memandang pastor sebagai alat Allah dalam karya keselamatan. Santo Yohanes Maria Vianney tidak terlalu cakap secara akademis. Ia membuktikan bahwa dengan ketekunan, kesabaran, doa, dan kesetiaan untuk mengikuti panggilannya, Santo Yohanes Vianney bisa menjadi perantaraan Tuhan untuk menyembuhkan dan memberkati banyak orang. Benar apa yang dikatakan Santo Agustinus, "Aku percaya supaya mengerti, dan aku mengerti supaya percaya lebih baik." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menaburkan sabdamu kepada kami. Kami percaya sabdamu akan menumbuhkan dan menguatkan iman kami kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satunya andalan kami dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.